Selamat pagi, saya Timothy Audiva dari kelas C Akuntansi. Pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas komputerisasi akuntansi, di mana saya akan menjelaskan mengenai pembahasan transaksi laporan keuangan. Kita langsung mulai saja. Baik, yang pertama adalah neraca awal. Di sini kita dapat melihat neraca awal dari PT BioLife, di mana kas di debit sebesar 7,5 juta, 7.500.000, piutang usaha di debit 8.500.000, perlengkapan di debit 1.100.000, peralatan di debit 1.200.000, tanah di debit 36.500.000, utang usaha di kredit 5.500.000, utang gaji tidak ada di neraca saldo, modal Rahel pemilik PT BioLife di kredit 45.300.000, Prive Rahel 2.600.000, pendapatan jasa audit di kredit 9.700.000, beban gaji di debit 2.300.000, beban sewa tidak ada, beban lain-lain di debit 800.000, dan beban perlengkapan tidak ada. Jadi jumlah saldo debit dan kredit sama, yaitu 60.500.000. Kemudian kita punya transaksi dan data penyesuaian, di mana tanggal 3 November PT BioLife menerima kas sebesar 5.500.000 dari seorang klien. Tanggal 7-nya memberikan pelayanan jasa perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1.640.000 yang akan dibayarkan kemudian hari. Yang tanggal 8 dibayar biaya lain-lain sebesar 350.000. Yang tanggal 11 dibayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 2.750.000. Tanggal 14 dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 400.000. Tanggal 18 Rahel menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi. Tanggal 22 diterima pendapatan jasa audit yang telah selesai dilakukan sebesar 1.800.000. Dan tanggal 30 yaitu dibayar gaji pegawai sebesar 1.900.000. Di mana data penyesuaian yang kita dapati ialah yang pertama, pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 310.000. Yang kedua, perlengkapan tersisa adalah 200.000. Yang ketiga, beban gaji yang masih harus dibayar 450.000, dan yang keempat, penyusutan peralatan sebesar 140.000. Selanjutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum ini kita kerjakan dari transaksi yang kita bacakan tadi. Yang pertama, tanggal 3 menerima kas sebesar 5.500.000 dari seorang klien. Maka jurnal umum yang dapat kita tuliskan adalah di debit kas sebesar 5.500.000 dan di kredit ada pendapatan jasa audit. Kenapa? Karena tanggal 3 itu kita menerima kas, otomatis kas kita bertambah. Dan karena kas kita bertambah, maka pendapatan kita juga akan bertambah. Yang tanggal 7 memberikan pelayanan jasa kepada perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1.640.000 yang akan dibayar kemudian hari. Kemudian jurnal umumnya adalah piutang usaha di debit 1.640.000 dan pendapatan jasa audit di kredit 1.640.000. Kenapa piutang usaha dan pendapatan jasa audit? Karena piutang usaha ditulis di situ karena kita masih akan menerima, belum menerima. Jadi kita masih mempunyai piutang, ada utang orang lain sama kita yang masih harus dibayar gitu. Jadi itu merupakan piutang. Dimana piutang itu nanti kalau sudah dikasih akan menjadi pendapatan jasa kita. Yang tanggal ke-8 dibayar biaya lain-lain sebesar 350.000. Dan jurnal umumnya adalah beban lain-lain di debit 350.000 dan kas di kredit 350.000. Kenapa beban lain-lain di debit dan kas di kredit? Karena beban lain-lain kalau bertambah itu di debit, sementara kalau kas berkurang kan di kredit. Kenapa kas berkurang? Karena kas digunakan untuk membayar biaya lain-lain itu.
Kemudian tanggal 11 dibayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 2.750.000. Jurnal umumnya utang usaha di debit 2.750.000 dan kas di kredit 2.750.000. Kenapa demikian? Karena kewajiban itu bisa dibilang utang kan. Jadi kita membayar utang kepada orang lain gitu kan sudah jatuh tempo, jadi harus dibayar segera kan. 2.750.000 dibayar menggunakan kas, makanya kas berkurang dan itu ditempatkan di kredit sebesar 2.750.000. Kemudian tanggal 14 dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 400.000. Jurnal umumnya adalah perlengkapan di debit 400.000 dan utang usaha di kredit 400.000. Kenapa demikian? Karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah. Kemudian kenapa utang usaha? Karena kita membeli secara kredit, jadi kita masih memiliki utang. Kemudian tanggal 18 Rahel menggunakan uang, Rahel tadi pemilik PT ini, Rahel menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi itu ialah priv, sehingga jurnal umumnya priv Rahel di debit 2.100.000, kemudian kasnya di kredit sebesar 2.100.000. Kenapa kas berkurang? Karena uang yang diambil si Rahel itu merupakan kasnya dari perusahaan. Jadi otomatis kas di perusahaan itu berkurang. Kemudian tanggal 22 diterima pendapatan jasa audit yang telah selesai dilakukan sebesar 1.800.000. Dan jurnal umumnya adalah kas di debit sebesar 1.800.000, kemudian pendapatan jasa audit di kredit sebesar 1.800.000. Karena kita sudah menyelesaikan, misalnya ada tuntutan jasa gitu kan, jadi kita sudah menyelesaikan, maka pendapatan kita bertambah dan otomatis pasti kas kita bertambah, dan kas bertambah itu di debit, kemudian pendapatan jasa itu bertambah di sebelah kredit, sehingga kas di debit 1.800.000 dan pendapatan jasa di kredit 1.800.000. Kemudian tanggal 30 dibayar gaji pegawai sebesar 1.900.000. Maka jurnal umumnya adalah beban gaji 1.900.000 di debit, kas 1.900.000 di kredit. Seperti yang tadi, karena membayar beban sehingga kas berkurang, maka letaknya di kredit. Maka total semua jurnal umum ini harus sama debit dengan kredit, yaitu di sini 16.440.000, demikian juga di kredit 16.440.000. Kemudian kita masuk ke buku besar. Di buku besar ini kita mengambil datanya itu dari jurnal umum dan ada juga dari neraca awal sebagai saldo awal dari setiap akun yang ada di buku besar ini. Yang pertama buku besar kas, di mana saldo awalnya itu kita buat tanggal 1 dari neraca awal sebesar 7.500.000 di debit, dan kas ini adalah saldo normalnya di debit. Jadi setiap nanti ada saldo di debit itu ditambah, dan kalau di kredit itu dikurangkan. Begitu juga nanti di akun-akun lainnya, kalau misalnya saldo normalnya itu di kredit, maka setiap ada yang di kredit itu ditambah dan ada yang di debit itu dikurang. Oke, baik, yang pertama adalah kas. Saldo awal tadi 7.500 di debit, sehingga saldo debitnya sementara ini 7.500.000. Kemudian kita masuk ke jurnal umum, ada tanggal 3 di mana di situ ada kas, yaitu kas dengan pendapatan jasa audit, di mana kas
tersebut ada di debit, sehingga kita mengambil nama akun yang di sebelah kredit. Jadi kita cuma mengambil nama akunnya saja yang di sebelah kredit gitu kan, atau di sebelah yang berlawanan dari akun yang mau kita taruh di buku besar ini gitu. Jadi ini kan kita mau membuku besarkan akun kas. Jadi di sini kas yang berlawanan yang di sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 5.500.000. Nah, 5.500.000 ini atau saldonya itu yang dicatat tetap yang di kas. Karena kan kadang ada di jurnal umum ini yang tiga akun dalam satu tanggal gitu kan. Yang itu bisa membuat berbeda. Jadi misalnya ada kas, piutang sama beban gitu kan, atau yang lain-lain. Jadi yang misalnya kalau kita buku besar kas, tetap kita lihat saldo kas, bukan yang lain. Jadi saldo kas di sini yaitu 5.500.000. Maka kita masukkan ke buku besar, di debit 5.500.000. Maka saldo debitnya sementara ini 13 juta. Kemudian tanggal 8 beban lain-lain di kredit kasnya, sehingga di kredit ada 350.000. Kemudian saldo sementara debitnya 12.650.000. Kemudian ada tanggal 11 di mana utang usaha di mana kas berada di kredit, yang dimana di debit itu adalah utang usahanya. Kemudian kita masukkan saldonya di kredit karena kasnya di kredit sebesar 2.750.000, sehingga saldo debit sementaranya itu 9.900.000. Karena dari atas itu dikurang, karena ini kan kredit, sementara kas itu kan debit, jadi dikurang kalau yang ada di kredit. Jadi 9.900.000. Kemudian tanggal 18 Rahel sebesar 2.100.000 di kredit, sehingga saldo debit sementaranya 7.800.000. Kemudian tanggal 22 ada pendapatan jasa audit di debit 1.800.000, saldo debit sementaranya 9.600.000. Kemudian yang terakhir ada tanggal 30 terdapat beban gaji di kredit kasnya. Kalau yang di jurnal umum tadi beban gaji dan kasnya itu di kredit senilai 1.900.000, maka saldo debitnya adalah 7.700.000. Kemudian ada buku besar akun piutang usaha, di mana tanggal 1 saldo awalnya, kita lihat raca awal, saldo awal piutang usaha adalah 8.500.000. Maka kita buat di saldo awalnya di debit, karena piutang usaha saldo normalnya di debit. Maka kita tulis saldo awalnya di sini di debit sebesar 8.500.000. Kemudian saldo debitnya sementara 8.500.000. Kemudian di tanggal 7 pada jurnal umum terdapat pendapatan jasa dan piutang usaha di sana, di mana piutang usaha terdapat di debit, sehingga kita buat di sini tanggal 7 pendapatan jasa audit di debit sebesar 1.640.000 dan saldo debit akhirnya yaitu 10.140.000. Karena di sini kan dua-duanya debit, jadi dua-duanya ditambah. Ketiga adalah buku besar akun perlengkapan, di mana saldo awalnya adalah perlengkapan, saldo awalnya 1.100.000. Perlengkapan ini saldo normalnya ada di debit, sehingga saldo awalnya itu di debit sebesar tadi 1.100.000, maka saldo debitnya 1.100.000 sementara. Kemudian tanggal 14 terdapat utang usaha dan perlengkapan, di mana perlengkapan itu terdapat di debit di jurnal umum ini. Maka yang tertulis di sini adalah utang usaha di debit sebesar 400.000. Karena dua-duanya di debit maka ditambah, dan saldo debitnya adalah 1.500.000. Nah, yang keempat adalah buku besar akun utang usaha,
Sebelumnya utang usaha ini saldo normalnya ada di kredit. Kemudian saldo awal utang usaha tadi di neraca awal utang usaha 5.500.000. Maka saldo awalnya terdapat di kredit sebesar 5.500.000, maka saldo kreditnya 5.500.000. Kemudian tanggal 11 tertulis tanggal 11 ada utang usaha dan kas sebesar 2.750.000. Maka di sini kita tulis kas di debit karena utang usaha di jurnal umum itu tanggal 11 itu terletak di sebelah debit. Maka kita tulis di sini kas sebelah debit 2.750.000. Maka saldo kredit sementaranya 2.750.000 karena kan ini debit, jadi saldo yang di atas tadi dikurangkan 2.750.000 karena 2.750.000 ini berada di sebelah debit. Kemudian ada tanggal 14 di mana di sini kita tulis perlengkapan di kredit sebesar 400.000. Maka saldo kredit utang kas adalah 3.150.000. Kemudian yang kelima, buku besar akun Prive, di mana tanggal 1 atau saldo awalnya kita bisa lihat dari neraca awal berkisar 2.600.000 di debit, maka saldo debitnya adalah 2.600.000. Oh iya, Prive merupakan saldo normalnya adalah di debit. Kemudian ada tanggal 18, di sini kita tulis adalah kas di sebelah debit 2.100.000, maka saldo debit akhirnya adalah 4.700.000. Kemudian buku besar yang ke-6 yaitu akun pendapatan jasa audit, di mana saldo awalnya kita bisa lihat dari neraca awal adalah 9.700.000 di kredit, dan pendapatan jasa audit ini saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Maka saldo awalnya 9.700.000, kemudian saldo kreditnya 9.700.000. Kemudian tanggal 3 bisa kita tulis di sini kas, karena di jurnal umum tadi di tanggal 3 ada kas di debit dan pendapatan jasa audit itu di kredit, sehingga tanggal 3 ini kita tulis di sini kas dengan saldo 5.500.000 di kredit, sehingga saldo kredit sementaranya 15.200.000. Kemudian tanggal 7 bisa kita tulis di sini piutang usaha sebesar 1.640.000 di kredit, kemudian saldo kreditnya 16.840.000. Kemudian yang terakhir di akun ini pendapatan jasa tanggal 22 ada kas terletak di kredit 1.800.000, sehingga saldo debit akhirnya adalah 18.640.000. Kemudian buku besar yang ke-7 akun beban gaji. Saldo awalnya adalah di sebelah debit karena yang segala beban itu saldo normalnya adalah di debit. Baik, maka saldo awalnya adalah di debit sebesar 2.300.000, maka saldo debitnya 2.300.000. Kemudian tanggal 30 ada beban gaji, di mana terdapat juga kas di situ, sehingga kita tulis di sini kas di debit sebesar 1.900.000, maka saldo debitnya adalah 4.200.000. Kemudian buku besar yang ke-8 atau yang terakhir adalah buku besar akun beban lain-lain, di mana saldo awalnya berada di debit 800.000, kemudian saldo debitnya 800.000, dan tanggal 8 ada transaksi beban lain-lain, di mana di situ terdapat juga ada kas, sehingga kita tulis di sini kas di sebelah debit 350.000. Karena dua-duanya di debit, makanya kita tambah, sama-sama tambah, tidak ada dikurang, sehingga saldo debitnya 1.150.000. Baik, selanjutnya setelah buku besar adalah kita mengerjakan jurnal penyesuaian, di mana ini akan kita pindahkan nanti di
kertas kerja. Yang pertama bisa kita kerjakan di debit terdapat piutang usaha sebesar 310.000, di mana kreditnya pendapatan jasa sebesar 310.000. Yang kedua, beban perlengkapan di debit sebesar 1.300.000 dan di kredit perlengkapan sebesar 1.300.000. Yang ketiga, beban gaji di debit 450.000, utang gaji di kredit 450.000. Yang keempat, beban penyusutan peralatan di debit 140.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 140.000. Lanjut dari jurnal penyesuaian, kita masuk ke kertas kerja atau neraca lajur, di mana terdapat neraca saldo, aib jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan posisi keuangan. Yang pertama ada neraca saldo, di mana kas di debit 7.700.000, piutang usaha di debit 10.140.000, perlengkapan di debit 1.500.000, peralatan di debit 1.200.000, tanah di debit 36.500.000, utang usaha di kredit 3.150.000, utang gaji belum ada, modal rahel di kredit 45.300.000, price rahel di debit 4.700.000, pendapatan jasa audit di kredit 18.640.000, beban gaji di debit 4.200.000, dan beban lain-lain di debit 1.150.000. Maka total saldo debit dan kredit harus sama, yaitu 67.090.000. Kemudian kita lanjut ke AJP atau aib jurnal penyesuaian, di mana yang pertama tadi piutang usaha di debit dan pendapatan jasa di kredit sama-sama sebesar 310.000. Maka di sini sudah tertulis di piutang usaha di sebelah debit 310.000 dan pendapatan jasa audit di sebelah kredit 310.000. Yang kedua, di jurnal penyesuaian tadi ada beban perlengkapan di debit sebesar 1.300.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 1.300.000. Jadi sama-sama 1.300.000. Karena beban perlengkapan tidak ada di akun-akun neraca saldo, maka ditambahkan di bawah akun-akun neraca saldo, di bawah total neraca saldo, yaitu ini beban perlengkapan sebesar 1.300.000 di debit. Kemudian ada perlengkapan di kredit 1.300.000. Nah, yang ketiga di jurnal penyesuaian ada beban gaji di debit 450.000 dan utang gaji di kredit 450.000, sama-sama 450.000. Maka di sini beban gaji ada di IJP ya, di debit 450.000 dan utang gajinya di kredit 450.000. Kemudian yang terakhir, jurnal penyesuaian yang keempat, ada beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan terdapat di kredit dan akumulasi penyusutan peralatan ada di kredit, sama-sama 140.000. Karena dua akun tersebut tidak ada di neraca saldo tadi, maka kita tulis saldo baru, akun baru di bawah tadi. Beban penyusutan peralatan sebesar 140.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 140.000 di kredit. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini kita semua menjumlahkan, pokoknya baik dikurang ataupun dijumlah, pokoknya di sini hasil pasnya. Kalau misalnya di neraca saldo ada debit dan di AJP-nya itu di debit, maka itu akan ditambah. Misalnya di neraca saldo di debit 2 juta, kemudian di AJP ada 500.000, maka di neraca saldonya itu 2.500.000. Itu tergantung juga saldo normal dari setiap akun itu di mana, di debit atau di kredit. Jadi kalau misalnya di
neraca saldonya dia di debit, kemudian di AJP-nya dia di kredit, maka nanti dikurang itu. Misalnya di neraca saldo debitnya itu 1 juta, di AJP di kredit dia ada 500.000, maka neraca saldo setelah penyesuaian nanti itu 500.000. Contohnya itu misalnya kas yang 1 juta tadi, karena di kredit ada AJP dia 500.000, maka neraca saldo penyesuaiannya 500.000 di sebelah debit, karena kas merupakan saldo normalnya debit. Baik, neraca saldo setelah penyesuaian yang pertama ada kas, dimana ini di AJP dia tidak ada, sehingga dia langsung kita tulis saja 7.700.000 di NSP. Kemudian piutang usaha terdapat 10.140.000 di neraca saldo, dan di AJP dia ada 310.000 sama-sama di debit, sehingga itu ditambah sehingga NSP-nya 10.450.000. Kemudian perlengkapan ada di debit dan di kredit di AJP-nya, maka kita kurang sehingga dapat 200.000. Peralatan tidak ada di AJP sehingga langsung kita tulis 1.200.000, dan tanah juga tidak ada di AJP sehingga kita langsung tulis 36.500. Kemudian utang usaha juga tidak ada di AJP, langsung kita tulis 3.150.000. Utang gaji di AJP ada, sementara di neraca saldo dia tidak ada. Tidak bermasalah di mana dia tertulis di kredit, maka kita tulis juga dia di kredit, di NSP-nya di kredit 450.000. Kemudian modal Rahel tidak ada AJP-nya sehingga langsung kita tulis 45.300.000. Kemudian Prive Rahel tidak ada di AJP, langsung kita tulis 4.700.000. Kemudian pendapatan jasa audit di neraca saldo dan di AJP ada, sama-sama di kredit. Kemudian maka kita langsung tambah saja sehingga di NSP terdapat pendapatan jasa audit di kredit sebesar 18.950.000. Kemudian beban gaji di neraca saldo dan di AJP sama-sama di debit, sehingga kita tambah menjadi 4.650.000 di NSP. Kemudian beban lain-lain tidak ada di AJP sehingga langsung kita tulis 1.150.000. Kemudian yang akun di bawah beban perlengkapan di AJP, langsung AJP tidak ada masalah, langsung di debit dia letaknya sehingga kita tulis juga di sini di debit 1.300.000 di NSP. Kemudian beban penyusutan peralatan di AJP di debit, sebelah debit 140.000, kemudian kita tulis 140.000 di NSP. Dan yang terakhir akun penyusutan peralatan, dia di AJP sebelah kredit, maka kita tulis di NSP sebelah kredit 140.000. Selanjutnya adalah laba rugi. Laba rugi itu berisi pendapatan dan beban-beban, sehingga di sini dapat kita lihat yang akan kita masukkan ke laba rugi adalah pendapatan jasa dan beban-beban. Kita melihatnya tidak perlu dari neraca saldo lagi, kita melihatnya dari neraca saldo setelah penyesuaian. Maka langsung kita pindahkan pendapatan jasa audit di sebelah kredit 18.950.000, beban gaji di debit 4.650.000, beban lain-lain di debit 1.150.000, beban perlengkapan di debit 1.300.000, beban penyusutan peralatan di debit 140.000. Dan posisi selanjutnya posisi keuangan. Di sini yang dimasukkan ke posisi keuangan ialah akun-akun harta dan modal. Maka dari itu kita masukkan langsung kas. Kita lihat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kas 7.700.000, piutang usaha 10.450.000, perlengkapan 200.000, peralatan 1.200.000, tanah 36.500.000, utang usaha di kredit 3.150.000,
Utang gaji dikredit 450.000, modal Rahel 450.000, modal Rahel tadi 45.300.000, Prive Rahel 4.700.000. Jangan lupa yang di bawah ada akumulasi penyusutan peralatan di kredit 140.000. Sehingga tadi kita total AJP ada 2.200.000 debit dan kreditnya. Kemudian NSP, neraca saldo setelah penyesuaian, juga debit kreditnya 67.990.000. Nah, ada yang tidak sama, yaitu di laba rugi dan posisi keuangan, di mana yang laba rugi debitnya yaitu 7.240.000 dan kreditnya 18.950.000. Maka kita samakan aja, di mana yang lebih rendah kan di debit, sehingga di debit di bawah 7.240.000 kita tulis selisih dari kredit dan debitnya, yaitu sebesar 11.710.000. Maka hasil debit dan kreditnya sudah sama, yaitu 18.950.000. Kemudian juga begitu juga dengan posisi keuangan, di mana saldo debitnya 60.750.000 dan kreditnya yaitu 49.040.000. Karena di kreditnya lebih rendah nilainya, maka di bawah 49.040.000 kita tulis 11.710.000, sehingga kita dapati hasil keduanya imbang atau sama sebesar 60.750.000 di debit dan kredit. Selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, di mana pendapatan dan beban atau biaya-biaya di sini akan dikurangkan, pendapatan dikurang beban, sehingga kita nanti akan mendapati laba bersih. Baik, kita mulai. Pendapatan jasa audit pada transaksi kali ini kita mendapatkan ada 18.950.000. Kemudian beban kita jumlahkan dulu beban-bebannya kalau lebih dari satu, dimana yang kita dapati di sini beban gaji 4.650.000, beban perlengkapan 1.300.000, beban penyusutan peralatan 140.000, beban lain-lain 1.150.000, sehingga beban-beban kita tambahkan semuanya totalnya yaitu 7.240.000. Nah, 7.240.000 ini dikurangkan dari 18.950.000 itu yang saldo pendapatan jasa audit tadi, sehingga 18.950.000 dikurang 7.240.000, kita dapat laba bersihnya yaitu 11.710.000. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Di sini kita akan kita harus mengetahui modal awalnya pemilik usaha, atau di sini modal awalnya Rahel. Kemudian kita akan kurangkan dari penjumlahan laba bersih dan Prive Rahel, maka nanti akan kita dapatkan modal akhirnya. Nah, di sini modal awalnya yaitu 45.300.000. Kemudian tadi kita dapatkan laba bersih sebesar 11.710. Kemudian Prive Rahelnya tadi di kertas kerja ada 4.700.000. Maka laba bersih dan Prive akan kita tambahkan sehingga dapatlah 16.410.000. Nah, dari atas itu tadi yang dari modal kita kurangkan, sehingga 45.300.000 kita kurang 16.410.000, sehingga modal akhir Rahel yaitu 61.710.000. Nah, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan, di mana terdapat bagian harta dan kewajiban dan modal. Jadi di bagian harta itu nanti terdapat dua harta, yaitu dua
yaitu harta lancar dan harta tetap. Nanti itu kita jumlahkan, maka akan kita dapati total harta. Dan sebelahnya ada kewajiban dan modal. Di situ kita akan menjumlahkan antara utang lancar dan modal, maka akan kita dapatkan total kewajiban dan modal. Nah, kita akan mencari harta dulu. Harta lancar di sini yang ada yaitu kas sebesar 7.700.000, piutang usaha sebesar 10.450.000, perlengkapan sebesar 200.000. Nah, ini kita tambah 3 akun tadi sehingga dapatlah 18.350.000. Nah, di bawahnya ada harta tetap. Di sini harta tetap itu yang ada peralatan 1.200.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Di sini kita kurang akumulasi penyusutan peralatan itu 140.000, itu kita kurang. Kemudian tanah 36.500.000. Dari 3 akun tadi kita tambah menjadi 37.560.000 rupiah. Nah, harta lancar dan harta tetap kita tambah menjadi total harta kita adalah 55.910.000. Kemudian yang kewajiban dan modal. Utang lancar di sini yang kita miliki yaitu utang usaha dan utang gaji. Utang usaha sebesar 3.150.000 dan utang gaji sebesar 450.000, sehingga totalnya 2.550.000. Dan modal tadi yang sudah kita hitung, modal akhir ya, modal akhir dari Rahel yaitu 61.710.000. Maka utang dan modal kita tambahkan sehingga total kewajiban dan modal adalah 64.260.000. Kemudian yang terakhir ada jurnal penutup dan jurnal pembalik. Kita membahas jurnal penutup dulu. Jurnal penutup ini bisa diartikan kita menutup atau menolkan akun-akun yang ada di laporan laba rugi tadi. Yang pertama akun pendapatan, sehingga di debit kita buat pendapatan jasa audit sebesar berapa tadi? Sebesar 18.950.000. Dan di kreditnya ada ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 18.950.000. Karena di sini tujuan kita adalah menolkan akun-akun yang di laba rugi tadi. Kemudian yang kedua ada ikhtisar laba rugi beban-beban gitu kan. Jadi ikhtisar laba ruginya di debit sebesar 7.240.000 dan macam-macam bebannya itu di kredit, yaitu yang kita punya beban gaji 4.650.000 di kredit, beban perlengkapan 1.300.000 di kredit, beban penyusutan peralatan 140.000 di kredit, beban lain-lain 1.150.000 di kredit. Sehingga total ikhtisar laba rugi yang di debit tadi sama jumlahnya dengan jumlah dari beban-beban tadi yang keempat beban ini, sehingga jumlahnya yaitu 7.240.000 di debit ikhtisar laba ruginya tadi. Nah, yang ketiga adalah ikhtisar laba rugi modal. Ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit sebesar 45.300.000. Kemudian yang terakhir jurnal penutupnya ada modal dan prive. Modal itu kita buat di sini di debit dan prive itu di kredit. Karena untuk menutup prive, maka saldo prive lah yang dipakai sebesar 4.700.000. Kemudian kita masuk ke jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini diambil dari ayat jurnal penyesuaian dan ada beberapa akun saja, bukan semua akun jurnal penyesuaian yang bisa dibuat ke jurnal pembalik, yaitu akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban yang dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Yang ketiga adalah pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Yang kelima adalah pendapatan
atau pemakaian atas perlengkapan. Nah, dari keempat ayat jurnal penyesuaian tadi, kita hanya memiliki dua saja yang bisa dimasukkan ke jurnal pembalik, yaitu yang pertama adalah pendapatan jasa dengan piutang usaha. Pendapatan jasa di ayat jurnal penyesuaian tadi itu di kredit. Nah, di jurnal pembalik ini dibaliklah, yang di kredit menjadi debit, yang di debit menjadi kredit. Sehingga pendapatan jasa yang di kredit tadi di sini kita buat ke debit. Maka pendapatan jasa di debit sebesar 310.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 310.000. Nah, yang kedua adalah di jurnal penyesuaian ada beban gaji dan utang gaji. Beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Nah, namun ini karena jurnal pembalik, maka kita balik debit ke kredit, kredit ke debit. Sehingga utang gaji ada di debit 450.000 dan beban gaji di kredit 450.000. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai penyelesaian transaksi dari awal siklus sampai akhir, yaitu dari jurnal umum sampai jurnal pembalik dalam rangka menyelesaikan tugas komputerisasi akuntansi. Selamat pagi, sampai jumpa.